Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sudah masuk di bulan Juli di 2020. Saya percaya kalau kita ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kemuliaan bagimu Bapa di surga. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Buat hari yang Tuhan jadikan baik. Buat hari yang Tuhan jadikan indah bagi setiap kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami ada. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Tuhan. Kami memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Dan kami akan buka ibadah pada hari ini Tuhan. Ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa, ibadah yang meninggikan nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menyembah Tuhan, siap memuji Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, penuhi hatiku dengan hadir-Mu Tuhan, dengan hadir-Mu, sebab kami rindu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam
Biar segala yang bernafas menyembah Tuhan. Yesus Tuhan. Oh, segala pujian bagimu Tuhan. Hormat bagimu Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Yesus. Oh, kami ada untuk menyembah, kami ada untuk memuji-Mu, Yesus Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami tahu semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami bersyukur, hari ini kami memuji-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik, sebab Engkau luar biasa. Yesus, Yesus Tuhan. Kami panggil nama
Yang siap bersama bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Haleluya. Mari yang di rumah kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Woo! Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Lambaikan tangan, katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, amin. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Woo! Lebih lagi kita bersyukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Tepuk tangan di atas kepala, katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Biar yang di rumah katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Woo. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita akan dengarkan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan dalam hidup kami, buat kebaikan Tuhan yang kami telah terima dalam hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan
Puji Tuhan Bapak Saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami masih boleh beribadah kepadamu. Kami percaya semua karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya setiap kebenaran firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Namun firman-Mu Tuhan tertanam dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan firman-Mu terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Baik Bapak Saudara, tanpa terasa kita sudah melewati setengah tahun 2020 ini. Kita percaya semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan untuk bulan ini kita masuk di dalam bulan Juli 2020. Dan tema kita adalah kreatif. Kreatif adalah daya cipta yang dimiliki oleh seseorang. Juga memiliki nilai seni sehingga bisa berkarya di dalam kehidupan. Jadi setiap orang pasti memiliki daya cipta di dalam kehidupannya. Memiliki nilai seni di dalam kehidupannya. Apapun itu. Pasti setiap orang memiliki nilai seni atau nilai karya di dalam kehidupannya. Saya sampaikan ada 3P yang mendasar dalam berkreasi atau di dalam berkarya. Yang pertama adalah pikiran. P yang pertama adalah pikiran. Di dalam pikiran kita seringkali sebelum melakukan sesuatu, orang terlebih dahulu akan memikirkan. Nah, di dalam pemikirannya akan timbul imajinasi. Terkadang kalau kita melihat awan, kemudian ada berbentuk sesuatu, ya kan? Apakah bentuknya itu seperti hewan atau bentuknya seperti gunung? Kenapa itu bisa kita gambarkan? Karena kita memiliki naluri imajinasi. Kemudian timbul khayalan di dalam pikiran kita. Dan selain itu juga ada mimpi. Semuanya terpengaruh oleh pikiran kita. Jadi itu yang pertama. P yang pertama adalah pikiran. P yang kedua adalah perkataan. Sebelum kita membuat sesuatu, tentunya kita akan memperkatakan. Misalnya saya akan membangun rumah. Rumah tipe berapa? Berapa unit rumah yang akan kita buat, atau modelnya rumah seperti apa yang kita mau buat. Pasti kita akan memperkatakan terlebih dahulu. Dan di dalam memperkatakan bisa juga itu kita bisa memerintah atau menyuruh orang lain, memimpin orang lain untuk melakukan apa yang kita mau. Kalau di dalam membangun biasanya kan ada mandor yang mengarahkan seperti ini, nanti pondasinya seperti ini, tebalnya seberapa gitu kan, tingginya seberapa, itu. Jadi di dalam berkarya, di dalam melakukan sesuatu, tentunya pasti diperkatakan. Yang pertama tadi dipikirkan, kemudian diperkatakan. Kemudian B yang ketiga barulah pelaksanaan atau eksekusi. Ketika melakukan sesuatu dan dimulai dari pikiran kita, lalu kita memperkatakan, saya percaya ketika kita mengerjakannya itu kan lebih memudahkan. Tidak ada orang yang begitu mau melakukan sesuatu tiba-tiba. Tidak, saudara, pasti terlebih dahulu akan dipikirkan. Terlebih dahulu akan dihayalkan, terlebih dahulu akan bahkan dimimpikan jauh-jauh sebelumnya. Kemudian setelah itu akan memperkatakan, wah saya mau rumah seperti ini. Setelah itu baru melaksanakan, pelaksanaan, mengeksekusi apa yang mau diinginkan. Kita akan baca dalam 1 Korintus 12
ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan ada berbagai macam pelayanan tetapi Tuhannya sama. Dan ada berbagai macam pekerjaan ajaib tetapi Elohimnya sama, yang mengerjakan semua di dalam semua orang. Saya garis bawahi di sini kata-kata berbagai macam. Jadi ada berbagai macam pekerjaan, ada berbagai macam pelayanan, ada berbagai macam usaha, ada berbagai macam karya. Tergantung dari kreatifnya seseorang. Bagaimana membuat sesuatu bahkan lebih daripada sesuatu itu. Dan dikatakan di sini bahwa yang melakukan semuanya itu, yang mengerjakan semuanya itu, ternyata Elohim, ternyata Tuhan. Yahweh Elohim menciptakan manusia dengan keunikan yang berbeda-beda. Walaupun mungkin orang itu kembar, tetapi terkadang ada perbedaan yang menonjol dari orang kembar itu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia punya keunikan masing-masing, punya karakter yang berbeda-beda. Bayangkan saudara, berapa juta orang di muka bumi ini. Kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan oleh Elohim dengan berbagai macam keunikan. Itu adalah kreativitas. Jadi memang pencipta kita itu sangat kreatif. Manusia dikatakan bahwa diciptakan serupa dan segambar dengan Elohim. Jadi kita diciptakan serupa dengan pencipta. Jadi otomatis apa yang menjadi ciri khas daripada Tuhan, apa yang menjadi ciri khas dari Elohim, itu yang menjadi ciri khasnya kita. Jadi manusia memang tabiatnya sebenarnya atau sifatnya merupakan pencipta, berkarya. Kenapa? Karena yang menciptakan adalah maha karya, maha cipta. Jadi sekali lagi bahwa setiap manusia, siapapun itu, bahkan dari kecil pun, memang sudah punya sifat-sifat dalam kehidupannya untuk memiliki satu nilai-nilai seni dalam kehidupannya. Saya ambil beberapa contoh di dalam Bible. Orang-orang yang memiliki kreativitas, orang-orang yang kreatif. Yang pertama saya ambil adalah Adam. Saya percaya bahwa semuanya kita sudah tahu cerita daripada Adam. Saya ambil dari Kejadian 2 ayat 19, dikatakan bahwa dan Yahweh Elohim membentuk dari tanah segala binatang liar di padang dan segala burung di udara. Dia membawanya kepada Adam untuk melihat bagaimana Adam menamainya. Dan apapun nama yang diberikan Adam kepada tiap-tiap makhluk hidup, begitulah nanti nama makhluk hidup itu. Adam menyebutkan nama-nama untuk segala ternak, untuk burung di udara, untuk segala binatang liar di padang. Jadi Yahweh memberikan tugas kepada Adam untuk memberi nama-nama binatang yang diciptakan. Saya renungkan saudara, wah, bagaimana bisa seorang Adam bisa memberi nama sedemikian banyak binatang, sedemikian banyak hewan. Saya tidak tahu persis, mungkin tidak ada yang tahu persis berapa jenis binatang yang diciptakan Yahweh Elohim pada saat itu. Berapa jenis binatang yang dibawa Yahweh Elohim kepada Adam untuk dinamai. Saudara, menurut penelitian para ahli, bahwa ada sekitar 7
7,77 juta spesies hewan. Dan saya percaya ini jauh sebelum Yahweh menciptakan segala hewan. Dan saya sangat percaya bahwa pasti jauh lebih banyak. Kenapa? Karena sekarang banyak orang yang mengonsumsi hewan, segala binatang berkaki 4 kecuali kaki meja, kaki kursi, segala yang bersayap kecuali sayapnya pesawat terbang. Ya kan? Jadi pasti jumlahnya jauh lebih banyak. Tetapi saya renungkan, mengapa seorang Adam bisa memberi nama-nama hewan sehingga sekarang kita dengan mudah melihat, oh ini sapi yang berkeliaran di jalan, ya kan? Oh ini kambing, ini gajah, dan seterusnya. Saya renungkan adalah kenapa Adam bisa? Saya percaya itu karena ada campur tangan Tuhan. Ada campur tangan Yahweh di dalam pemberian nama ini. Jadi saya mau katakan kepada setiap kita, ketika ada sesuatu yang dipercayakan kepada kita, percayalah, saya dan saudara tidak mengerjakannya sendiri, tetapi kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Ketika kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Ketika kita mengerjakannya sendiri, pasti gagal. Sekali lagi, ketika kita mengerjakannya bersama dengan Tuhan, pasti berhasil. Ini yang membuat Adam sehingga berhasil memberikan nama-nama kepada segala jenis binatang, saudara. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan, ada campur tangan Tuhan di dalam tugas yang dipercayakan kepada Adam. Yang pertama, yang kedua adalah Nuh dengan bahteranya. Kejadian 6 ayat 14-15 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuat kamar-kamar pada bahtera itu dan lapisilah dengan ter dari dalam dan dari luar. Engkau harus membuat bahtera itu dengan panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Adam tadi dia bisa memberi nama kepada sekian banyak hewan, sekarang Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, kapal besar. Padahal tidak ada tanda-tanda hujan, tidak ada tanda-tanda bencana. Orang-orang di sekitarnya saya percaya mencibir, mengejek, menertawakan. Terkadang saudara, kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita tidak selami. Kita tidak tahu maksudnya. Tetapi kalau memang itu dari Tuhan, lakukan saja. Setialah melakukan apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan suatu perintah. Orang yang kreatif, kerjanya pasti perfect. Dikatakan tadi bahwa disuruh membuat bahtera panjang 300 hasta, lebar 50 hasta, tinggi 30 hasta. Saya lihat-lihat mempelajari, saudara, satu hasta itu panjangnya sekitar kurang lebih 1 sikut ini. Dari ujung jari sampai ujung sikut ini, kalau orang dewasa itu bisa berkisar 45 cm sampai 50 cm. Tapi tidak tahu dengan orang-orang yang dulu, karena mereka orang-orang dulu kan raksasa, bisa saja 50 cm, bisa saja 1 meter. Kita tidak tahu persisnya. Ada yang menafsirkan bahwa itu panjangnya sekitar 170 meter, lebarnya 25 sampai 50 meter, kemudian tingginya 14 sampai 15 meter.
bahkan bisa lebih. Bisa lebih besar daripada kapal Titanic, bisa lebih kecil. Kita tidak tahu persis. Tetapi yang jelas, yang dibuat oleh Nuh adalah sebuah kapal besar untuk menampung sekian banyak hewan yang sudah diberi nama Adam tadi. Ini juga yang saya renungkan dari seorang Nuh. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan kekuatannya kita sendiri, dengan kemampuannya kita sendiri, pasti tidak bisa, tidak masuk akal. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka apa yang dikerjakan semuanya berhasil. Ternyata Adam berhasil, Nuh pun berhasil. Akhirnya keluarganya diselamatkan. Jadi ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang kreatif, sekali lagi saya katakan bahwa orang kreatif pasti kerjanya perfect, pas ukurannya, pas bentuknya, seimbang. Kalau tidak seimbang kan waktu terjadi air bah pasti tenggelam. Tetapi karena dilakukan seperti apa yang Bapa Yahweh mau, maka Nuh dan keluarganya diselamatkan. Jadi orang-orang kreatif itu bisa menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Setuju katakan amin. Jadi saya berdoa supaya setiap kita sebagai orang-orang yang kreatif melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Orang-orang di sekitar kita merasa damai. Orang-orang di sekitar kita merasa bahagia melalui kehadiran kita. Yang ketiga, Daud dengan kecapi. 1 Samuel 16 ayat 23. Demikianlah yang terjadi ketika roh ilah-ilah itu ada pada Saul, maka Daud segera mengambil kecapi dan memainkannya dengan tangannya. Maka Saul merasa lega kembali dan keadaannya menjadi baik, dan roh yang mengganggunya itu pergi daripadanya. Daud dengan kecapinya bisa membuat orang di sekitarnya tenang. Daud dengan kecapinya bisa mengusir roh jahat. Ternyata apa yang kita miliki ketika kita memiliki kreativitas dalam kehidupan kita, ternyata bisa berdampak besar buat orang di sekitar kita. Sebenarnya ada beberapa yang menonjol daripada Daud selain daripada kecapinya. Kita kenal Daud sebagai pemazmur. Dari sekian banyak khususnya kitab Mazmur, 150 Mazmur itu setengahnya Daud yang menulis. Kemudian tariannya sampai ada lagunya, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Jadi terkenal sekali tarian daripada Daud. Kita tidak tahu tariannya seperti apa. Yang berikut yang terkenal dari Daud adalah keberaniannya. Bagaimana seorang Daud berani menantang raksasa Goliat. Padahal di antara saudara-saudaranya dia yang paling muda. Bahkan di tengah-tengah tentara Israel mungkin waktu Daud berdiri tidak kelihatan, tetapi memiliki keberanian yang luar biasa. Ketapelnya yang terkenal. Saya renungkan saudara, kenapa sepertinya ini adalah hal-hal yang sederhana, tetapi bisa tercatat di dalam Bible. Saya renungkan adalah kenapa ini menjadi luar biasa. Itu bukan karena Daudnya, tapi saya percaya itu karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Ketika Daud menggunakan semuanya itu, melibatkan Tuhan di dalamnya. Ketapel itu artinya apa sih? Tidak ada artinya.
Kecapi juga kalau dimainkan sendiri, kurang enak. Saya tidak tahu apakah suaranya memang merdu, apakah goyangannya terlalu hot atau bagaimana gitu ya, sehingga sangat terkenal. Tetapi saya percaya Daud sering melakukan berulang-ulang. Jadi orang yang kreativitas tinggi itu melakukan sesuatu dengan berulang-ulang. Terus dipelajari, terus digali. Ada kemahiran sehingga menjadi terbiasa. Terkadang kita melakukan sesuatu merasa sendiri, ya kan? Padahal kita tidak menyadari bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya. Sehingga Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan Elohim turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan segala kebaikan. Jadi Elohim bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Saya percaya ketika Daud main kecapi, Elohim yang campur tangan di dalamnya. Ketika Daud melemparkan umbannya waktu menumbangkan Goliat, saya percaya di dalam batu itu Tuhan campur tangan. Kalau hanya batu biasa, Goliatnya pasti cuma ketawa ngakak, saudara. Tetapi karena ada campur tangan Tuhan di dalamnya, maka dia tumbang. Pelajarannya buat setiap kita adalah mungkin kita melakukan sesuatu biasa-biasa, tetapi ketika kita percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalam apa yang kita kerjakan, pasti dibuat Tuhan berhasil. Selanjutnya ada 3T yang perlu kita ketahui di dalam berkreasi atau berkarya. 3T yang pertama adalah tujuan. Tujuan kita berkarya untuk apa? Tujuan daripada kreativitas kita untuk apa? Kalau hanya untuk kesombongan, hanya untuk membanggakan diri, pasti gagal, pasti mengecewakan. Tetapi kalau tujuannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya mungkin orang tidak menganggap, tetapi ketika kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara akan tetap melakukannya. Dan yang kedua adalah tantangan. Di dalam melakukan segala sesuatu pasti selalu ada yang namanya tantangan, persoalan. Dan yang ketiga adalah tindakan. Sekalipun ada tantangan, tetapi saudara terus bertindak. Saudara tidak menyerah, saudara tetap melakukannya. Kenapa? Karena T yang pertama tadi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, pasti Tuhan campur tangan. Pasti Tuhan terlibat di dalamnya. Apapun profesi kita, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, apapun karya kita, pasti selalu ada kritikan. Contoh, kalau mau jadi penyanyi profesional, misalnya kita ikut satu ajang pencarian bakat, kadang-kadang kan dapat kritikan yang pedis, ya kan, menyakitkan. Saya ingat dulu ya, sering saya nonton Indonesian Idol, ada beberapa jurinya itu, waduh, kritikannya itu tajam sekali, menusuk sampai jantung. Tetapi orang-orang yang dikritik seperti itu, malah itu yang muncul sebagai pemenang. Dan sampai hari ini menjadi penyanyi terkenal, menjadi penyanyi profesional. Atau Master Chef, saya juga sering nonton. Wah, ada satu Master Chef-nya, ya kan, jurinya, wah, kalau memberikan penilaian, ini apa makanan ini atau sampah, dibuang, dilepeh, kan tidak enak, saudara. Tetapi karena ada kemauan untuk belajar, akhirnya muncul menjadi Master Chef. Jangan jatuh atau jangan down karena kritikan. Siapa tahu kritikan itu justru mengangkat kita. Juga jangan cepat mawas diri, jangan cepat puas diri karena pujian. Jangan-jangan pujian itu menjatuhkan kita, ya kan? Jadi orang
mau menerima masukan supaya menjadi lebih baik. Saya percaya saudara, setiap kita sebagai ciptaan Tuhan, kita adalah orang-orang yang kreatif. Ketika saudara adalah orang-orang yang kreatif, maka berkaryalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kesimpulan saya adalah, percayalah, kita diciptakan oleh Sang Pencipta Elohim. Kita serupa dan segambar dengan Elohim. Jadi apa yang menjadi karakteristik daripada Elohim, itu juga menjadi karakteristik kita. Itu menjadi ciri khas kita. Kita dimampukan Elohim di dalam berkarya karena Elohim turut bekerja di dalam kita. Jadi percaya saudara bahwa saudara tidak mengerjakannya sendiri, tetapi ada Tuhan yang campur tangan di dalam prakarya saudara, di dalam pekerjaan saudara, di dalam usaha saudara, di dalam pendidikan saudara, di dalam apapun yang saudara lakukan. Utamanya hari-hari ini, berapa bulan saudara ada di rumah mengerjakan segala sesuatu di rumah. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, memberikan kemampuan di dalam melakukan segala sesuatu. Tantangan bukan penghalang untuk terus berkarya. Jangan menyerah saudara. Berapa banyak kita mendengar toko-toko yang terkenal, yang pembuat lampu, berapa kali gagal, tetapi itu pun dia berkata bahwa saya tidak pernah gagal, saya hanya keliru. Itu adalah pola pikir. Jadi rubahlah pola pikir kita, bahwa setiap kita melakukan sesuatu sepertinya gagal, itu bukan gagal, tetapi orang berkata bahwa itu adalah keberhasilan yang tertunda. Paling tidak menghibur diri sendiri, ya kan? Hasil karya, kreativitas kita bertujuan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan segala sesuatu, kita di dalam bekerja, kita di dalam berusaha, kita di dalam melayani, termasuk semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ketika kita melakukannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya percaya tidak ada yang dapat menghalangi saya dan saudara untuk terus berkreasi, untuk terus berkarya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Minggu ini adalah minggu pertama di awal bulan. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita kembali diingatkan bahwa Yesus berkarya di atas kayu salib untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu adalah karya yang terbaik dari Tuhan. Saya percaya saudara, ketika kita menerima tubuh dan darah Yesus ini, biarlah mengingatkan kita supaya di dalam kehidupan kita juga terus berkarya bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Angkatlah tubuh Kristus melebihi kepala saudara. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk kesembuhan semua penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, katakan dalam nama Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Saudaraku, ketika Yesus berkarya, bukan berarti tidak ada tantangan yang dihadapi. Tantangan terberat juga pernah dihadapi oleh Yesus ketika berada di Taman Getsemani. Yesus berkata, sekiranya cawan ini bisa berlalu, maka berlalulah. Tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Karena Yesus secara manusia, 100% manusia, juga merasakan kesakitan.
dalam berkarya saudara itu pasti ada tantangan. Tetapi saya mau katakan, teruslah berkarya. Pasti indah pada waktunya. Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk pengampunan semua dosa dan pelanggaran kita. Terimalah dengan iman. Katakan, dalam nama Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Saudara dan saya sudah menerima pengorbanan Yesus. Mari kita bersama-sama bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat karya-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kreativitas-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh tidak dapat kami selami. Karena begitu besarnya Tuhan. Sebab itu, biarlah setiap kami yang sudah mendapatkan karya pengorbanan itu juga menjadi milik bagian kami. Sehingga selama kami di dunia ini, kami juga terus berkarya untuk kepentingan orang-orang di sekitar kami. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang yang belum diselamatkan boleh diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Sekali lagi terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Ku yakin Kau memberkati aku berlimpah-limpah. Mari dengan imanku katakan, dan angkat kedua tangan saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kami berdoa Tuhan, untuk hari-hari ini di mana rumah-rumah ibadah kembali sudah dibuka. Biarlah melalui kesempatan ini kami pakai untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami terus berdoa untuk pemerintahan kami, untuk pemimpin kami, presiden beserta wakilnya. Maka seluruh stafnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, mulai dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Sehingga
di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, mereka bijak Tuhan. Mereka tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi mereka melakukannya untuk kepentingan rakyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga terus Tuhan untuk para tim medis yang berjuang untuk menyembuhkan para korban, para pasien yang kena COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan yang memberikan kekuatan buat mereka. Kami percaya Tuhan yang campur tangan dalam setiap apa yang mereka kerjakan. Dan kami berdoa buat teman-teman kami yang sedang terpapar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah penyembuh mereka. Oleh kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu, Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Akhirnya kami bersama-sama mengakhiri ibadah kami. Kami menerima berkat daripada-Mu, berkat kasih karunia, damai sejahtera dari Bapa Yahweh dan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta tuntunan Roh Kudus yang terus menyertai, memberkati, memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dari hari ini bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.